Saya kira demikian, karena memang ini saya kira sebuah komunitas yang luar biasa, kecil tapi cabai rawit itu mampu menghasilkan atau mengkader orang-orang yang secara alamiah, secara selektif alamiah itu bisa berkembang di luar gitu. Nilai-nilainya itu ditanamkan di koran kampus Manunggal. Gitu. Kayak saya misalnya, saya itu sebetulnya bukan apa-apalah dan sekarang juga bukan siapa-siapa. Gitu. Tetapi karena saya sering kesana kemari gitu kan, maksudnya ada organisasi kemahasiswaan ini ikut ngapain, nah di Manunggal saya ikut latihan nulis karena kayaknya kok saya itu perlu nulis nih, karena saya lihat orang nulis itu bukan hanya melatih sistem berpikir terstruktur, tetapi juga ternyata mendatangkan uang. Nah, konsep mendatangkan uang ini yang saya ambil dari Pak Bambang Sadono. Kelihatannya kok Pak Bambang Sadono ini duitnya gampang sekali ya, cari misalnya iklan dan sebagainya, nulis buku kayak gitu. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang YR Sadono di channel Bangsa TV, di mana pada channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Pada hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Syaifur Rahman. Ini kalau di KPID sendiri Syaifur Rahman Ahmad, SHMSI, seperti itu ya Pak? Ya, nama yang harus sesuai dengan KTP dan ijazah. Iya. Jadi pada hari ini kami akan membahas mengenai Bapak Bambang Sadono yang akan menjelang usia ke-65 nih lah. Dengan Pak Syaifur di sini nanti akan membahas mengenai bagaimana periode kehidupan Bambang Sadono sebelumnya seperti itu, khususnya di koran Manunggal seperti itu. Jadi ini mulai kita bahas saja Pak tentang koran Manunggal. Jadi kan sekitar tahun 1979 Pak Bambang sebagai mahasiswa bersama Pak Darmanto Yatman itu dosen komunikasi mendirikan koran kampus Manunggal. Konsepnya sebagai koran kampus ya, bukan koran mahasiswa seperti itu. Lah Pak Syaifur Rahman sendiri itu mulai join atau mulai bergabung itu kapan Pak? Kalau saya ingat ya, saya itu masuk ke Fakultas Hukum Undip. Saya juniornya Pak Bambang agak jauh nih ya. Ya bukan agak jauh, memang jauh ya. Tetapi di koran kampus Manunggal itu selalu ketemu gitu, minimal ketika rapat-rapat gitu. Saya masuk tahun 84, kemudian 85 itu saya masuk majalah Gema Keadilan. Kemudian kalau nggak salah 86 itu masuk ke koran kampus Manunggal gitu. Sampai terakhir 89 gitu. Jadi mungkin ada 2,5 tahun gitu. Karena 89 itu saya lulus gitu, langsung ke Jakarta di Harian Pelita, kemudian 3 tahun, dan setelah itu ke Antv sampai tahun 2010. Baru setelah itu saya mendirikan TV streaming gitu, ada TV Parlemen, TV MUI, TV Syariah dan sebagainya lah. Pokoknya yaitu kegiatan jurnalistik saya, riwayat semacam itu. Tetapi dengan Mas Bambang ini karena tadi pertanyaannya apa ini, pada tahun 89 kan memang berapa? 79 Mas Bambang atau Pak Bambang ini memang mendirikan dengan Pak Darmanto Yatman ya. Koran Kampus Manunggal. Itu adalah koran yang sangat legendaris sebetulnya. Karena koran ini didirikan bukan hanya sekadar sebagai suara mahasiswa dan komunitas kampus,
tetapi sebetulnya adalah suara rakyat yang disuarakan melalui media kampus begitu. Sehingga berita-beritanya, liputannya bukan hanya soal kejadian di dalam kampus, tetapi juga kegiatan atau peristiwa sosial politik yang terjadi di masyarakat dan dikerjakan oleh orang-orang kampus. Dikerjakan oleh orang-orang kampus ini maknanya adalah independensi kampus tetap terjaga sehingga tidak ditunggangi oleh kepentingan politik apapun gitu. Dengan demikian berusaha menyuarakan apa sebetulnya yang terjadi sesungguhnya gitu. Jadi meskipun korannya adalah koran kampus, namanya Manunggal, tetapi sesungguhnya ya seperti koran umumnya gitu. Hanya pendekatannya lebih akademik, kayak kira-kira begitulah. Iya, mungkin itu tadi yang penting ya, apa tidak ditunggangi seperti itu ya, Pak. Jika kita melihat sekarang mungkin perbandingannya agak jauh seperti itu. Tapi saya mau tanya nih Pak, tapi sebelum Pak Syaifer join atau bergabung ke Koran Manunggal itu belum bertemu Pak Bambang atau iya? Sudah. Oh sudah. Sudah, karena begini, ketika kami di harian di Majalah Gema Keadilan, kan kami juga menyelenggarakan pelatihan misalnya. Pelatihan jurnalisme kampus atau jurnalistik kemahasiswaan gitu ya. Nah, itu salah satu narasumbernya kan Pak Bambang Sadono, ada Pak Sacipto Harjo, dan kolumnis-kolumnis lain gitu. Nah, ketika saya masuk di Koran Kampus Manunggal, saya kan masuknya juga kayaknya alamiah saja gitu. Kirim-kirim tulisan, kemudian diajak, ayo serius saja ke sini. Nah, gitu. Jadi akhirnya ketemulah setiap rapat-rapat. Pak Bambang mimpin rapat, mengajukan menawarkan ini topiknya edisi hari ini akan apa gitu kan, disebarkan atau dikomunikasikan kepada teman-teman yang hadir, kemudian dibahas, kemudian diambil keputusan begitu. Kira-kira begitulah anunya prosesnya. Jadi pertemuan antara saya dengan Pak Bambang Sadono ini bukan hanya dalam konteks beliau ini sebagai guru atau pelatih jurnalisme, tetapi juga sebagai pimpinan di koran kampus yang beliau pelopori bersama Pak Darmanto Yatman almarhum. Iya, sangat luar biasa sekali ya, maksudnya apa yang dibentuk oleh Pak Darmanto Yatman dan Pak Bambang seperti itu. Namun itu Pak, pada saat pertama kali masuk ke lingkungan itu suasananya seperti apa sih Pak pada saat itu di Koran Manunggal itu? Ini apakah pada saat lingkungan kerja atau seperti apa Pak? Saya harus memulainya dalam situasi politik kampus waktu itu ya, karena pada saat itu 78, 79, 80, ya 88 sampai saya masuk itu kan masih situasi di mana kebijakan normalisasi kebijakan kampus itu masih hangat ya. Jadi tidak adalah politik di kampus gitu. Organisasi-organisasi ekstra silakan di luar saja dan kampus murni untuk belajar kayak gitu. Tetapi sesungguhnya itu kan secara formal ya. Pada prakteknya kegiatan politik itu bisa dilakukan di mana saja. Politik dalam arti yang lebih luas kan. Mencapai tujuan dengan cara-cara kekuasaan itu kan tidak harus diwujudkan dalam bentuk gerakan atau fisik atau partai kan begitu ya, atau ormas gitu. Tapi dalam sebuah gagasan kan jalan terus saja. Tetapi di Koran Kampus Manunggal itu suasana justru malah menjadi sebuah pertemuan lintas paham ya, lintas kalau dalam tanda kutip ya ideologi itu. Tapi sesungguhnya juga bukan ideologinya semuanya Pancasila lah, tetapi kecenderungan orang itu kan ada yang suka sastra, ada yang suka jalanan, demo-demo kayak gitu kan. Kemudian ada yang suka bikin kritik-kritik lewat karikatur, kan ada namanya itu Lukas Suarso itu kan karikaturis ya. Sekarang ini bukunya luar biasa banyak gitu. Kemudian ada yang di luar juga ada aktivis, organisasi kayak saya misalnya di HMI gitu. Tapi kan di situ kan tidak
tidak membawa HMI gitu. Yang penting jurnalisme ini ya berpihak kepada publik, misalnya apa yang ditulis, apa yang dibicarakan itu ya orientasinya adalah kepada publik, pemihakannya jelas gitu, bukan pada satu golongan, tetapi memang publik dalam arti yang lebih luas begitu. Jadi suasananya itu enak lah, karena di situ banyak tukar pikiran, diskusi dari berbagai sudut pandang. Akhirnya kan kita juga belajar. Jadi sesungguhnya Koran Kampus Manunggal itu adalah satu entitas atau satu komunitas kecil yang bisa menjadi sebuah arena pembelajaran dan perkaderan untuk orang-orang yang ada di dalamnya. Dan Pak Bambang Sadono itu membuka seluas-luasnya dalam sebuah rapat-rapat maupun pertemuan-pertemuan, termasuk dalam kegiatan pelatihan-pelatihannya. Kira-kira begitu. Iya. Berarti pada saat itu memang itu ya karena kurangnya aktivitas selain akademik di perguruan tinggi seperti itu, jadi Manunggal ini jadi sebuah sebuah cara yang pada saat itu belum ada seperti itu mungkin ya Pak? Saya masuk kan sudah ada. Jadi bahkan mungkin kalau kita lihat secara pers kampus kan sebelum saya masuk Manunggal kan sebetulnya di luar sana itu sudah luar biasa perannya atau gaungnya pers kampus pada saat itu. Kita sebut ya boleh sebut misalnya ada Balairung, Salemba dan sebagainya. Dan di Undip ada kampus Manunggal, ada koran kampus Manunggal. Nah, peran-peran media atau pers kampus itu ketika itu memang memiliki daya pengaruh yang cukup lah ya gitu, tergantung siapa yang membaca gitu. Tapi meskipun yang membaca itu bukan masyarakat umum, tapi sebagian adalah pemangku kebijakan, tulisan kecil pun yang namanya surat pembaca memiliki pengaruh di lokal Jawa Tengah gitu, atau setidak-tidaknya di dalam kampus. Karena saya pernah menulis surat pembaca karena tidak layak atau tidak relevan kalau dibuat berita. Jadi ini adalah opini sebuah organisasi, masuk di situ, akhirnya ada kebijakan kampus yang kemudian mempertimbangkan masukan yang saya tulis di surat pembaca di koran kampus Manunggal. Jadi ini punya pengaruh ya, jelas punya pengaruh. Apalagi waktu itu kan partai politik juga cuma 3 gitu kan. Ada Golkar, P3, PDI, dan kalau berkaitan dengan politik, kita wawancara dengan anggota DPRD di Jawa Tengah gitu kan. Paling tidak setelah itu kan mereka juga kita kirimi koran-koran gitu. Jadi membaca gitu. Paling tidak ya memiliki pengaruh. Jadi meskipun kecil tapi cabai rawit sesungguhnya gitu. Yeah. Cabai rawit bukan hanya gaungnya, tetapi juga satu komunitas kecil yang bisa mengkader komunitas di dalamnya. Sangat luar biasa sekali ya memang apa yang menjadi efek dari Manunggal itu tadi. Tapi itu Pak masih ingat nggak sih Pak Saiful dengan teman-teman aktivis yang Manunggal yang pada saat itu? Ya kalau saat itu zaman saya kan yang sering ketemu setiap rapat kan ada Pak Darmanto Yatman jelas, kemudian Pak Bambang Sadono jelas gitu, kemudian ada Pak Sudarto PH ya. Nah generasi saya itu yang ya undul-undul lah gitu kan. Saya ini kan mahasiswa yang kesana kemari gitu kan, lihat orang bicara apa kita dengerin, orang nulis apa saya belajar gitu. Ya masih ada Mas Teguh Hendro ya. Teguh Hendro itu yang layout itu biasa. Sekarang kalau nggak salah ada di Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian ada Mas yang pimpinan
majalah Gama, saya lupa namanya, tapi sekarang ada jadi komisaris di PTPN, di BUMN ya. Kemudian ada Lukas Luarso, itu yang sekarang diskusinya masih terus berjalan soal filsafat ya. Mas Lukas ini dulu di Dewan Pers, kemudian memimpin organisasi jurnalis namanya AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Kalau saya dulu sekjen IJTI gitu kan. Nah, sekarang saya selain karena udah keluar dari IJTI karena status bekerjanya di TV udah tidak ada, saya mendirikan Aliansi Jurnalis Video. Jurnalis video untuk ya menggarap anak-anak muda yang punya minat di bidang jurnalisme gitu, tapi tidak punya medianya. Sekarang kan medianya kan banyak sekali di YouTube dan sebagainya. Nah, teman-teman lain misalnya kayak Bekti Nugroho. Bekti Nugroho itu kemarin baru saja selesai jadi komisioner di KPI Pusat. Ada juga Fitri Waluyo, sekarang masih di media, saya lupa media apa, tapi dia aktivis juga di PRing kalau nggak salah. Ada Mayang Sri Herbimo, dosen Undip sekarang barangkali. Ada Mas Adi Nugroho, doktor fisik Undip juga. Ya masih banyak lah, kita sering berkomunikasi karena zaman sekarang ini kan komunikasi dengan sangat mudah meskipun tidak ketemu fisik, tapi paling tidak gambarnya, komunikasinya, suaranya itu terlihat ya melalui WA dan sebagainya. Jadi bisa dibilang itu Manunggal tadi itu menghasilkan buah-buah yang matang dalam tanda kutip seperti itu ya Pak? Saya kira demikian karena memang ini saya kira sebuah komunitas yang luar biasa, kecil tapi cabai rawit itu mampu menghasilkan atau mengkader orang-orang yang secara alamiah, secara selektif alamiah itu bisa berkembang di luar gitu. Nilai-nilainya itu ditanamkan di orang kampus Manunggal. Gitu. Kayak saya misalnya, saya itu sebetulnya bukan apa-apalah dan sekarang juga bukan siapa-siapa. Gitu. Tetapi karena saya sering kesana kemari gitu kan, maksudnya ada organisasi kemahasiswaan ini ikut ngapain, nah di Manunggal saya ikut latihan nulis karena kayaknya kok saya itu perlu nulis nih. Karena saya lihat orang nulis itu bukan hanya melatih sistem berpikir terstruktur, tetapi juga ternyata mendatangkan uang. Nah, konsep mendatangkan uang ini yang saya ambil dari Pak Bambang Sadono. Kelihatannya kok Pak Bambang Sadono ini duitnya gampang sekali ya, cari misalnya iklan dan sebagainya, nulis buku kayak gitu. Ya saya coba-cobalah nulis misalnya kecil-kecilan lah gitu ya di Suara Merdeka gitu. Sesungguhnya saya nulis di Suara Merdeka berita-berita juga bukan kolusi dengan Pak Bambang. Mungkin beliau malah nggak baca tulisan saya gitu. Tetapi itu menjadi salah satu daya dorong saya. Gitu ya. Di harian wawasan, gitu. Saya nulis setiap bulan dihitung berapa dapat duit. Gitu. Wah ini lebih dari yang ayah saya kirimkan gitu kan rasanya wah ini menarik gitu. Bahkan saya pernah dapat uang 75.000 dari nulis. Ya berkat bimbingannya Pak Bambang Sadono 75.000 dalam saat itu tahun 85 86 itu kan lumayan besar sebetulnya karena mesin ketik merek Royal atau ya Royal itu harganya 100.000. Saya datang ke toko mesin ketik, saya mau beli mesin ketik ini harganya berapa? 100.000. Saya bayar dulu nih 75.000. Yang 25.000 saya bayar bulan depan setelah dapat honor lagi. Jadi sampai segitunya. Sehingga pada saat itu saya nulis pakai mesin ketik itu ya dari hasil nulis-nulis itu. Ya itu kan sejarah masa lalu lah. Sekarang mungkin beda lagi kan. Anak-anak muda itu lebih jago gitu kan. Sambil rebahan saja itu bisa mendatangkan koin dan poin gitu kan, dolar kayak gitu. Tapi ini cerita masa lalu. Poinnya adalah bahwa apa yang ditanamkan, nilai-nilai yang ditanamkan oleh Pak Bambang Sadono dengan keterbukaan, demokrasi, kebebasan melakukan sesuatu dalam rangka kaitan jurnalistik ya, itu membuat teman-teman saya kira bisa maju dengan sendirinya gitu. Jadi saya bilang Pak Bambang Sadono itu sebagai guru berjalan. Karena saya belajar dari Pak Bambang Sadono itu bukan hanya dari ketika kita diskusi, ketika beliau itu memberikan pelatihan jurnalisme, tetapi juga
saya belajar dari Pak Bambang itu dari karya-karyanya juga. Pak Bambang kemana ini? Oh, ke PWI Pusat. Oh, ke DPR. Oh, di Jakarta saya ketemu lagi membahas undang-undang penyiaran. Nah, itulah yang istilahnya guru yang berjalan itu. Dari apa yang beliau lakukan, dari tulisan yang beliau muat di banyak media, itulah menjadi pelajaran saya. Saya banyak membaca tulisan Pak Bambang itu kan bukan hanya dari Suara Merdeka, tetapi dari majalah-majalah. Ada majalah Beringin. Kalau nggak salah Pak Bambang kan pemret dulu ya. Iya. Dan majalah Rindang. Majalah Rindang itu adalah majalahnya Kementerian atau dulu ya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Nah, karena ibu saya adalah guru agama, kan saya langganan itu. Saya baca juga gitu. Nah, di situ kadang-kadang ada tulisannya Pak Bambang mengenai bagaimana menulis di koran atau bagaimana melakukan reportase, bagaimana manajemen berita dan sebagainya. Jadi tulisan-tulisan semacam itu bisa menjadi ya sumber pelajaran bagi saya. Ya, memang pengalaman itu ya, maksudnya sejarah tadi itu yang membuat pengalaman yang membentuk Pak Saiful sekarang ini malah memang harus diulas lagi, jadi kita bisa tahu nilai-nilai mana yang sebenarnya membentuk kita sekarang seperti itu ya Pak Saiful. Ya, saya kira kebebasan berekspresi itu yang harus digarisbawahi gitu kan. Dimanapun orang itu, kalau nilai yang dibawa itu adalah nilai keterbukaan, kebebasan berkreasi, berpendapat, itu ada, saya kira orang akan menemukan jalannya sendiri gitu. Akan menemukan jalannya sendiri sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, kalau saya sih sebetulnya ya sesuai, ya mungkin saya mengikuti ya seperti air saja berjalan. Ketika Pak Bambang misalnya, kalau Pak Bambang ini kan ya jurnalis, ya politisi kayak gitu kan. Nah, kalau saya ya mungkin ya bukan politisi lah, saya jurnalisme aja lah, jurnalis saja gitu. Sajanya tanda kutip ya Pak, saja. Ya karena saya masuk di KPID kan juga syaratnya tidak boleh partisan gitu kan, untuk menjaga marwah penyiaran gitu kan. Dan itu Pak Bambang paham betul gitu tentang soal-soal begini, karena dulu waktu beliau di Jakarta kan kita sering juga diskusi dengan tentang rancangan undang-undang penyiaran gitu. Dan Pak Bambang ini sesungguhnya adalah pakarnya sampai sekarang gitu. Makanya kemarin pun saya masih komunikasi, bagaimana ini Pak Bambang ini, marwah penyiaran ini harus dijaga betul. Bagaimana nih? Cobalah Pak Bambang teriak, nanti saya gongi aja dari Jawa Barat gitu. Iya. Tapi sebelum ke sana mungkin kembali ke Manunggal terlebih dahulu, Pak Saiful. Jadi kalau saya boleh tanya, sebenarnya dulu Pak Bambang itu perannya apa sih di Manunggal ini, dan hubungannya gimana sih dengan Pak Darmanto Yatman ini dari pertemuan-pertemuan yang ada seperti itu? Oke, jadi saya tidak paham betul ya pada saat itu hubungannya seperti apa, tapi Pak Darmanto Yatman dan Pak Bambang Sadono itu kayaknya dua sejoli gitu ya, satu tapi dua gitu, karena ya mungkin yang satu pemimpin umum atau yang satunya lagi pemimpin redaksi begitu ya. Jadi dalam rapat-rapat itu kalau misalnya ada usulan liputan kayak gitu untuk menyusun edisi ke depan itu mau ngangkat apa, kalau yang diusulkan Pak Darmanto Yatman itu lebih pada akademik gitu. Jadi misalnya ya saya ingat misalnya konsep PR-ing itu, PR gitu ya. Ini bagaimana di lapangan? Nah, itu kan akademik sebetulnya, karena beliau ini adalah dosen komunikasi gitu kan. Yeah. Nah, tapi kalau Pak Bambang Sadono bukan soal sisi akademiknya, tetapi sisi masyarakatnya. Mungkin karena beliau ini muridnya Pak Sacipto Raharjo ya, Profesor Sacipto Raharjo yang sosiologi hukum, sehingga keadilan itu banyak sisinya gitu. Kalau dari sisi masyarakat mungkin akan berbeda dengan keadilan sisi politik, apalagi sisi hitam putih sebuah peraturan gitu. Jadi Pak Bambang Sadono usulannya lebih pada apa yang terjadi di masyarakat. Berarti bisa dibilang saling melengkapi seperti itu ya. Oke. Ya, saling melengkapi. Makanya saya bilang itu kayak dua sejoli gitu. Ini
Dua tapi satu sebetulnya. Dan dua tokoh ini yang menjadi figur ya buat teman-teman adik-adik atau junior-junior seperti saya. Iya. Gitu. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Iya. Kemudian secara kronologis nih Pak Syaifur, setelah dari Manunggal itu, Pak Syaifur kemana nih? Terus berkarirnya kemana? Seperti itu. Oh, tadi sudah saya singgung sedikit. Nah, tapi setelah dari Manunggal saya tahun 89. Saya sebetulnya 89, tahun 90 itu pernah mau jadi dosen di Unisula. Udah diterima sebetulnya. Tapi pada saat yang bersamaan saya diterima di Harian Pelita Jakarta. Bahkan saat itu saya juga kuliah double di IAIN Wali Songo. Gitu. Sehingga kuliahnya berantakan gitu ya. Mau pindah ke Universitas Syahid Hidayatullah Jakarta, tapi ya karena saya wartawan baru di Harian Pelita, akhirnya nggak bisa double-double begitu. Ya udah, saya 3 tahun setelah Manunggal kemudian ke Jakarta, ke Harian Pelita 3 tahun gitu. Setelah itu saya diajak ke Antv sampai hampir 17 tahun lah gitu. Wow. Tahun 2010 saya pensiun dini gitu. Nah, ketika di Antv itulah saya ketemu dengan Pak Bambang lagi. Iya. Di Jakarta ya itu ya Pak? Di Jakarta itu. Ketika saya di Jakarta kan saya masih suka liputan ke Jawa Tengah juga gitu kan, misalnya ke Wonogiri untuk meliput dampak kemarau, kering kerontang di sana. Nah, saya sering ke Semarang, sering kontak Pak Bambang. Pak Bambang ini ada begini, kaitannya dengan jurnalistik ya, dengan wartawan gitu. Karena kebetulan kalau nggak salah beliau itu dulu pernah jadi ketua PWI Jawa Tengah. Iya. Nah, itu. Kemudian saya masih di Jakarta, Pak Bambang kemudian kalau nggak salah kan ke Jakarta juga anggota DPR ya. Iya, Bapak itu sering ke Jakarta juga karena kan jadi Sekjen PWI, kemudian itu dia. Harian Suara Karya, kemudian juga DPR RI. Nah, itu pada saat di Jakarta itu jadi sering seperti itu ya, Pak? Iya, sering karena pernah pada saat yang sama ya, tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Jadi mungkin 2003, 2004 Pak Bambang Sekjen PWI, saya Sekjen Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI. Oh iya. Nah, disitulah ketemu sering ketemu. Jadi ini juga luar biasa. Saya ini bukan apa, saya ini muridnya kok. Kok jadi tiba-tiba kok bareng satu meja lagi. Satunya adalah Sekjen PWI, satunya saya Sekjen Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Nah, ya dari komunikasi semacam itulah akhirnya saya juga memberikan acungan jempol lah kepada Pak Bambang Sadono ini. Artinya begini, beliau ini sebetulnya figur yang mampu membaca tanda-tanda zaman gitu ya. Yeah. Nah, tapi zaman pada saat itu gitu ya. Nah, pada saat itu ini kan sesungguhnya politik Orde Baru itu kan luar biasa ya, luar biasa macam-macamnya gitu kan. Tapi Pak Bambang itu dengan gayanya yang seperti air itu udah ikut nanti. Yang penting itu kan kayaknya ya, saya menilai Pak Bambang itu yang penting outputnya, bukan sebuah prosesnya. Outputnya yang ingin diwujudkan gitu. Oke, masalah politik itu adalah sebuah proses atau
cara saja. Yang penting goalnya apa sih? Kayak gitu. Jadi beliau ini bisa mengarungi lika-liku politik maupun gerakan sosial. Loh, dulu itu gerakan sosial itu kan orang pada, khususnya di media, orang pada tidak suka dengan karakter PWI saat itu karena sangat pro Orde Baru gitu. Tapi Mas atau Pak Bambang Sadono ya tetap bisa-bisa saja gitu melalui dengan manis kayak gitu kan. Iya, mungkin karena memang Pak Bambang ini lebih ke tujuan ya, dan memang apa yang selama ini lebih sebagai alat untuk ke tujuan itu. Namun begini Pak Saifur, setelah sekian lama mengenal Pak Bambang nih, apa sih kesan yang paling didapat dari Pak Bambang? Ya, yang jelas dia itu cool ya, adem, adem. Nah, kan ada karakter orang yang suka meledak-ledak. Pak Bambang ini adem. Jadi kalau orang di dampingnya itu kayaknya ya cocok lah kayak gitu. Cocok dengan siapa saja. Mungkin karena karakter itulah beliau ini bisa diterima di siapa saja gitu. Kemudian ya saya tadi bilang bahwa beliau ini kan guru berjalan gitu, ya, karakternya semacam itu. Kemudian membuka ruang beda pendapat, ruang diskusi yang luas lah. Sehingga pada saatnya ini kan kayaknya Pak Bambang Sadono itu tahu betul bahwa apa yang terjadi saat diskusi-diskusi itu adalah ya satu tahapan yang menjadi pelatihan, bukan target yang sesungguhnya gitu. Kalaupun ada gontok-gontokan, itu kan dinamika, namanya juga latihan gitu. Jadi kayaknya begitu. Jadi yang harus dipahami adalah ketika ada friksi atau perbedaan di kampus misalnya, itu dinamika biasa gitu. Pada saatnya setelah keluar ya udah hahaha rangkulan lagi kayak gitu. Jadi kayaknya ini menarik ini Pak Bambang ini. Tapi ya sekarang ini udah berapa usia beliau ini ya? 65 tahun ya. 30 Januari lagi ya. Selamat ulang tahun lah. Pak Bambang, saya ini muridnya, saya juniornya, saya ucapkan terima kasih bimbingannya dan semoga sehat selalu gitu. Iya, sebelum itu nih Pak, pertanyaan terakhir dulu Pak. Oh masih ada pertanyaan terakhir nih? Iya, pertanyaan terakhirnya Pak Bambang ini kan sudah masuk ke dunia media sosial ya, terutama di YouTube seperti itu. Nah menjelang usia 65 ini pada tanggal 30, apa sih saran dan harapan nih Pak? Mungkin nanti sekalian mengucapkan pada jawaban ini, monggo. Oke, jadi saya kira Pak Bambang ini sudah memasuki era baru ya dalam aktivitas jurnalismenya dan penyiarannya, yaitu masuk era digital gitu. Tidak terlambat memang, karena kanal khusus inspirasi atau yang podcast-podcastnya Pak Bambang itu saya kira kalau di Indonesia ini masih jarang lah ya. Kita kan selama ini yang banyak ditonton kalau nggak salah kan Deddy Corbuzier ya. Kemudian ada juga siapa yang lain lah. Misalnya kayak Hersugno juga masih berapa juta gitu. Paling tidak langkah yang sangat tepat karena ke depan model media semacam inilah yang akan menjadi atau akan hadir di setiap HP Android masing-masing orang gitu. Dan akan menemukan komunitasnya sendiri gitu. Oleh karena itu menyongsong era digital yang kecepatan internetnya itu sangat tinggi, saya kira sudah menjadi langkah yang tepat apa yang dilakukan oleh Pak Bambang Sadono dengan kanal YouTube-nya di Inspirasi Bangsa ya, Inspirasi. Saya kira banyak tokoh yang sudah muncul di kanal YouTube-nya, saya sudah melihat beberapa kali, bahkan saya kan termasuk subscribernya gitu. Iya. Jadi saya kira itulah ucapan selamat saya kepada Pak Bambang, sudah tepat langkah yang dilakukan. Apalagi ya jangan kaget kalau tiba-tiba nanti ketika era blockchain itu sudah berjalan gitu, kanal-kanal semacam ini sudah bisa di minting, sudah bisa jadi mining ya, jadi sumber pendanaan.
Saya kira itu ya sebagai akhir mungkin dari dialog hari ini, sebagai junior, sebagai murid gitu yang banyak belajar dari Pak Bambang Sadono dari sisi kegiatan jurnalismenya. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-65, 30 Januari nanti. Doa saya semoga Pak Bambang, keluarganya, istri dan putra-putrinya, serta cucu-cucunya ya sehat selalu. Dan mudah-mudahan apa yang telah didharma baktikan, diukir kreativitas, pikiran maupun proses jurnalismenya bisa menjadi berkah buat semua orang. Dan bisa menjadi amal soleh yang bisa mengalir terus pahalanya. Kira-kira begitu. Amin, amin, alamin. Semoga doa yang dipanjatkan kembali juga ke Pak Syaifur ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ini Pak sangat luar biasa sekali nilai-nilai yang bisa didapatkan juga bagi saya sendiri dan juga penonton ini. Tadi banyak cerita-cerita yang sangat luar biasa dengan nilai-nilai yang luar biasa juga dan motivasi yang semoga bisa membuat penonton dan saya menjadi terinspirasi seperti itu, Pak. Jika begitu, sekian dari saya. Saya mohon maaf, Pak Syaifur, apabila ada kata yang kurang mengenakan atau yang saya salah ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Tetap di channel Bangsa TV.